nikmat yang lain. Karena ini adalah kunci sukses teman-teman semuanya, bersyukur. Ya, termasuk kenapa hari ini ada banyak orang insecure, ya, merasa kurang ini, merasa kurang itu adalah bisa jadi bukan karena memang dia kurang, tetapi karena dia tidak ada perasaan syukur dalam dadanya, sehingga seolah-olah apa yang dia miliki tidak pernah cukup, ya, selalu merasa kurang. Oleh karenanya, agar kita menjadi pribadi yang bahagia, optimis, ya, dan percaya diri, bersyukur adalah kuncinya, ya. Ini yang pertama. Baik, teman-teman semuanya, ketika kita bicara passion, ya, sebagaimana temanya, bagaimana kita menemukan passion, maka kita bicara tentang bagaimana kita mengenal diri kita. Saya ingin tanya ke teman-teman semuanya, di antara teman-teman ini rata-rata semester berapa dan usia berapa? Kalau misal Dek Milzam ya, sorry, Dek Milzam semester berapa? Semester 5, Pak. Semester 6? 5. 5? Suaranya kok nggak gitu keras ya? 5 ya, semester 5. Oke, baik, semester 5. Kak Mahmud pengen tanya, kira-kira Dek Milzam itu passionnya di mana sih? Saya passionnya Kecil banget ya suaranya ya. Insya Allah passion saya ke desainer, Pak. Ke desain? Ya. Oke, jago Korel ya. Jago desain ya, Masya Allah ya. Baik. Kalau Dek Muhammad Saifuddin, ini semester berapa? 5. Semester 5 juga. Kira-kira Ya. passionnya di mana? Cita-cita dari SMA sih ingin terjun ke public speaking, untuk komputer juga visual design juga alhamdulillah di waktu Jadi ke public speaking, ke visual design, dan seterusnya banyak ya. Yang paling dominan apa kira-kira? Public speaking. Public speaking. Wah, mantap dong. Pengen jadi apa nih public speakingnya? Pak Ustadz, ke trainer, ke presenter TV, penyiar radio, atau ke voice over yang sedang viral ya? Atau kemana kira-kira? Lebih kayak memotivasi seseorang sih, Pak. Oke ya, jadi trainer, jadi coach, atau mungkin bahkan jadi konselor ya. Oke, thank you, De Muhammad Saifuddin. Kita lanjutkan. Nah, ketika kita ingin menemukan passion, kita mengawalinya dengan menjawab sebuah pertanyaan sederhana, who am I? Siapa sih sebenarnya diri kita? Apa kelebihan dan kekurangan diri kita? Nah, seringkali kita menjadi orang yang kebingungan untuk menentukan passion kita, bahkan juga karir kita di masa depan, itu karena sejak awal kita tidak berusaha untuk mengetahui lebih dalam dan mengenal lebih dalam siapa diri kita. Kita seringkali bisa jadi jurusan yang kita ambil hari ini bahkan, itu kita ambil bukan berdasarkan kekuatan kita, tapi kita hanya ngikutin teman, atau bahkan didorong orang tua, atau bahkan hanya ngikutin tren. Termasuk juga ketika hari ini di antara kita ada yang memutuskan karir, bisa jadi bukan berawal dari kekuatan yang dia miliki, tetapi dia hanya ngikut, wah kayaknya pekerjaan ini deh yang nanti cemerlang di masa depan. Padahal setelah dianalisa, pekerjaan itu bukan pekerjaan yang kita bangun. Tidak sesuai dengan kemampuan kita bangun. Oleh karenanya penting buat teman-teman semuanya tahu dulu, tahu diri dulu. Sebenarnya saya itu orang seperti apa? Kelebihan saya di mana, kekurangan saya di mana? Dan apa yang harus saya lakukan dengan kelebihan dan kekurangan yang saya miliki? Oleh karenanya coba teman-teman jawab pertanyaan sederhana ini. Tuliskan dengan detail 20 kalimat yang itu menggambarkan diri teman-teman. Apapun itu, positif, negatif, ya, kelebihan, kekurangan, hobi, dan seterusnya. Yang itu adalah menggambarkan diri teman-teman banget. Saya itu orang yang kayak apa sih? Sebenarnya saya kelebihannya di mana, kekurangan saya di mana? Berawal dari sebuah pertanyaan sederhana ini. Ya, nanti teman-teman coba dalam kesendiriannya, coba jawab pertanyaan ini. Ditulis di kertas, jadi layaknya kita sedang berdialog dengan diri kita. Kita nggak perlu tanya ke orang lain tentang siapa diri kita. Kita coba tanya sama diri kita sendiri. Sesekali waktu lah. Kalau selama ini kita terlalu tersibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang menjadikan kita begitu banyak aktivitasnya, begitu sibuk dan seterusnya, maka coba cari waktu di mana teman-teman merenung, berdialog dengan hati, menanyakan pada diri sendiri, saya itu sebenarnya orang yang seperti apa? Hari ini usia saya sudah 20 tahun misalnya, atau 21 tahun, atau ada yang 22 tahun. Tapi saya masih bingung, sebenarnya kelebihan saya di mana? Kekuatan saya di mana? Nah, coba tanyakan, kemudian tuliskan. Kenapa dituliskan? Karena dengan dituliskan, kita akan lebih tahu, oh diri
kita itu seperti ini. Oh, saya itu orang yang pandai dalam bidang ini. Saya itu orang yang kurang dalam bidang ini. Saya itu orangnya pemalu. Saya itu orangnya begini, dan seterusnya. Sebanyak-banyaknya tentang diri kita. Dan ini sekali lagi self-assessment. Kita nanya sama diri kita sendiri. Kita nggak tanya ke orang lain. Nah, seberapa banyak kita mengetahui diri kita, maka akan memudahkan kita untuk mengenal diri kita secara utuh. Nah, kemudian setelah kita udah tuliskan teman-teman semuanya, anggaplah kita punya 20 hal. Dan itu kumpulan dari positif dan negatif, banyak sekali. Seperti tadi Muhammad Saifuddin menyampaikan, saya juga pintar desain grafis, saya suka public speaking, kemudian apa, dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara passion, kan nggak semuanya akan kita eksekusi. Apalagi kalau nanti kita arahkan menuju profession, menuju karir impian di masa depan. Kan nggak semuanya akan kita kerjakan. Oh, desain grafis iya, public speaker iya, apa iya, dan seterusnya. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Energi kita terbatas. Maka kita perlu fokus. Nah, setelah kita sudah tulis semacam itu, kita lakukan SWOT personality. Kita lakukan SWOT personality. Kira-kira dari sekian banyak yang kita tuliskan, mana yang termasuk kelebihan dan kekuatan saya? Dan mana yang masuk dalam kekurangan diri saya? Nah, dipilah dan dipilih. Mana kelebihan dan mana kekurangan. Pada sisi ini kita tidak mempedulikan perbandingan jumlahnya. Ibarat kata dari 20, satu kelebihan, 19 kekurangan, no worry, nggak ada masalah. Ya, jadi jangan merasa minder ketika hari ini teman-teman merasa aku adalah orang yang penuh dengan kekurangan, cuman kelebihannya cuma satu doang. Nggak ada masalah. Yang intinya dari sekian banyak yang teman-teman tuliskan, coba SWOT. Mana yang termasuk kelebihan dan mana yang termasuk kekurangan. Nah, kelebihan nanti hubungannya dengan opportunities, peluang. Wah, saya punya kelebihan di public speaking. Kira-kira dari kemampuan saya itu saya punya peluang apa? Oh, saya bisa peluang untuk menjadi berkarir sebagai apa-apa dan seterusnya. Sebagai MC profesional, moderator, sebagai tadi orang-orang yang ramah, saya bisa bekerja dengan tim. Kira-kira dari situ, dari kekuatan itu kita punya peluang. Begitu sebaliknya. Ketika kita sudah mengetahui weakness kita, kekurangan kita, itu hubungannya dengan ancaman. Misal kita punya kekurangan, saya itu nggak pede ngomong di depan. Kalau kita nggak pede ngomong di depan, ancamannya apa? Pasti bakalan gagal terus ketika interview misalnya. Pasti gagal terus ketika kita diminta untuk tampil. Jadi ancaman. Karena kurangan. Oh, saya nggak pintar bahasa Inggris. Saya nggak pintar bahasa Inggris. Maka ancamannya apa? Saya nggak mungkin dong bisa lanjut S2, kemudian dapat beasiswa LPDP ke luar negeri. Kenapa? Karena nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ada kekuatan, ada peluang. Ya. Kemudian ada kelemahan, itu ada ancaman. Dengan begitu kita paham. Ya, seperti apa diri kita. Ibarat kata kalau berdakwah itu kan ada namanya ma'rifatul medan. Sama, kita juga ma'rifatul diri kita. Kalau kita mengenal Allah namanya ma'rifatullah, nah hari ini kita mencoba ma'rifatul diri kita. Kelebihan kita di mana, peluang apa yang kita bisa dapetin, kekurangan kita di mana, dan ancaman apa yang akan muncul. Nah, setelah itu kita akan mencoba membangun mindset kita fokus pada kelebihan, minimalisir kekurangan. Jadi apa sih kelebihan saya miliki, peluang apa yang akan muncul, optimalkan di situ. Kejar terus di situ. Dan kekurangan apa yang saya miliki, ancaman apa yang muncul, maka kita mencoba minimalisir. Kalau hari ini kelemahan saya adalah bahasa Inggris, gimana agar bisa diminimalisir? Caranya adalah apa? Saya akan les bahasa Inggris. Agar ketika nanti lulus, saya punya TOEFL 600, saya bisa daftar beasiswa LPDP. Kan begitu. Nah, kalau hari ini kita nggak tahu siapa diri kita, ya kita akan kesulitan. Kita akan menjadi orang yang bisa jadi karirnya, masa depannya, ya itu hanya ngikutin orang lain, ngikutin tren, ngikutin saran-saran orang lain doang. Tapi tidak berasal dari pemahaman seperti apa sih kekuatan dan kelemahan diri kita. Dan ketika sudah SWOT personality semacam ini, kita nggak akan gelisah dengan teman kita yang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing dan punya kelemahannya masing-masing. Allah itu istimewa. Menciptakan kita itu lengkap. Ada yang jago olahraga, tapi nggak jago di matematika. Kan begitu. Ya. Sehingga dengan begitu nantinya sekian peserta ini yang hadir di sini, sangat mungkin, ibarat kata di sini ada berapa peserta nih? Ada 30 atau 50 peserta. Maka sangat mungkin akan menjadi 50 profesi atau karir di masa yang akan datang. Kenapa? Karena everyone special.
Setiap kita spesial, punya kelebihan dan kurangannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu galau, gelisah, merana dengan kesuksesan orang lain. Kemudian akhirnya mengutuk diri kita payah dan seterusnya. Sekali lagi, kita fokus pada kelebihan dan minimalisir kekurangan. Kenapa begitu? Karena orang yang terlalu fokus pada kekurangan, dia akan menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Insecure, merasa kurang terus, merasa payah terus. Meskipun sebenarnya dia punya kelebihan. Hanya karena dia terlalu fokus pada kekurangan, akhirnya kelebihan itu seolah-olah nggak ada. Nah, sekarang ubah pola pikirnya. Fokus pada kelebihan yang kita miliki dan minimalisir kekurangan kita. Dengan begitu kita akan lebih bersyukur, kita akan lebih percaya diri, kita akan lebih optimis dalam menghadapi masa depan kita. Ya, masa depan kita. Tidak kemudian terus-menerus merasa kurang. Ini yang pertama, SWOT personality. Dan stop membandingkan diri kita dengan orang lain karena everyone's special. Ya seperti tadi, antara Milzam dan Saifuddin, sama-sama cowok, sama-sama semester 5, bahkan bisa jadi sama jurusannya. Tapi passion-nya berbeda. Kalau Saifuddin lebih dominan di public speaking. Kalau Milzam, tadi katanya di desain grafis. Ya, everyone special. Kita tidak perlu gelisah. Ketika kita sudah paham siapa diri kita, di mana kekuatan diri kita, maka kita enjoy dalam membangun karir, membangun masa depan kita, membangun impian-impian kita. Ya. Seperti Kang Mahmud dulu ketika kuliah. Kang Mahmud itu adalah orang yang untuk mata kuliah eksak itu lemah. Statistik, matematika dasar, kimia dasar, fisika dasar. Meskipun saya jurusannya IPA, tapi semua mata kuliah tadi C semua nilainya dan nggak saya ulang. Nggak saya ulang. Meskipun teman-teman saya A, B, dan seterusnya. Kenapa? Karena saya mengukur diri. Saya memang secara hitung-hitungan itu saya lemah. Maka saya fokus pada kelebihan. Mata kuliah yang itu sosgum. Itu saya optimalkan. Sehingga nilainya A semua. Kalau enggak ya AB. Sehingga dari semester 1 sampai saya lulus, IP saya nggak pernah di bawah 3. Selalu di atas 3. Ya, dengan nilai C yang nggak pernah saya ulang. Sampai sekarang. Jadi kalau ditranskrip nilai, saya C-nya banyak. Tapi IP-nya selalu di atas 3. Dan saya lulus dengan IP 3,28. Dengan nilai C sekali lagi yang tidak saya ulang. Dan saya bahagia dengan itu. Saya tidak merasa tertekan dengan nilai teman saya di mata kuliah statistik, misal yang A. Saya nggak tertekan. Kenapa? Karena dia memang jagonya di statistik. Saya jagonya di yang lain. Nah, begitulah ketika teman-teman hari ini sudah mengenal diri teman-teman, maka kita enjoy, enak, nikmat. Tidak merasa tertekan dengan pencapaian orang lain. Tidak merasa insecure dengan prestasi yang didapatkan oleh orang lain, dan kemudian mengutuk diri kita payah. Dia mah keren, aku mah cuman. Nah, bisa jadi kita sering kayak gitu. Karena kita menjadikan orang lain sebagai standar kesuksesan kita. Padahal sejatinya kita punya standar kesuksesan kita sendiri dengan kekuatan yang kita miliki. Ya, kekuatan yang kita miliki. Next. Nah, setelah kita sudah menganalisa SWOT personality, akhirnya kita udah tahu nih kelebihan kita di mana. Ya, kelebihan kita di mana kita udah tahu. Nah, barulah kita akan mengkerucutkan dari sekian banyak kelebihan yang kita miliki, dari sekian banyak kekuatan yang kita miliki, mana nih yang emang passion kita? Mana nih yang emang gue banget, yang bisa saya arahkan untuk jadi profession bahkan di masa depan, yang bisa jadi karir di masa depan. Nah, sebelum ke sana, kita pahami dulu apa sebenarnya passion. Kita udah sering dengar kata passion, tapi bisa jadi masih ambigu dan bingung. Apa makna dari passion itu sendiri? Passion itu sebenarnya adalah rasa antusias, gairah, semangat yang menggelora ketika kita melakukan aktivitas atau kecintaan kita terhadap sesuatu. Ya seperti tadi mungkin ketika Milzam itu sudah ngadep Corel, itu bawaannya itu semangatnya luar biasa. Ya, ibarat kata siap mati syahid lah gitu ya. Siap mati syahid ketika ngadepin Corel, bertarung melawan Corel ya. Atau ketika saya ngomong kayak gini, itu bawaannya bergairah, seneng gitu. Ya. Tidak ada beban, tidak ada tekanan. Kenapa? Karena ini passion saya. Nah, begitu juga teman-teman. Ketika ngelakuin sesuatu atau terhadap sesuatu kok ada perasaan gairah yang berlimpah, antusias yang begitu keren, yang begitu besar. Nah, bisa jadi passion teman-teman di situ. Ya, passion teman-teman di situ. Nah, lantas gimana bedainnya antara passion dan hobi? Apa sih bedanya passion dan hobi? Sama-sama yang kita suka, aktivitas juga. Nah, bedanya antara passion dan hobi adalah passion bisa jadi berawal dari hobi, tapi hobi belum tentu adalah passion kita. Bedanya di mana?
Kalau hobi adalah aktivitas yang kita lakukan hanya sekedar untuk isi waktu luang, cuman buat senang-senang aja, sehingga apa? Tidak ada proses pertumbuhan di sana. Jadi kalau hobi itu sekedar ngisi waktu luang. Oh lagi bosan, ya udah main aja deh. Tidak ada niatan untuk pengen jadi ahli di bidang itu, kemudian mempelajari lebih serius di bidang itu. Ya, sehingga hanya sekedar untuk ngisi waktu luang. Nah kalau passion, itu tidak hanya sekedar untuk ngisi waktu luang, tetapi ada spirit untuk growth, spirit untuk bertumbuh. Yang tadinya cuma biasa aja, wah aku harus jadi ahli nih di bidang ini. Kayak tadi misal ketika Milzam, kalau hobinya desain grafis doang ya hanya sekedar ngisi waktu luang, nggak ada niatan buat dikembangin, nggak ada niatan buat jadi karir dan sebagainya, nggak mau belajar lebih, itu sekedar hobi. Tapi kalau spiritnya udah, aku harus jago nih, aku harus jadi expert di bidang desain grafis. Ini akan aku jadiin sebagai salah satu bekal untuk membangun karir di masa depan. Saya akan cari buku-buku yang berhubungan dengan passion saya ini. Nah, maka apa? Sudah beralih dari hobi menuju passion, karena ada pertumbuhan. Yang dari nggak bisa jadi bisa, dari nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu, yang udah bisa makin bisa. Ya, yang udah makin bisa makin jago. Akhirnya apa? Kita menjadi expert di bidang itu. Ya, expert di bidang itu. Sehingga orang nanti ketika ingat desain grafis, ingatnya Milzam. Ya, ingat public speaker, ingatnya misal Saifuddin. Kenapa? Karena kita udah dianggap expert di bidang itu. Ya, inilah bedanya passion versus hobi. Nah, kita akan coba tanyakan ke teman-teman semuanya. Tadi sudah ada ya asumsinya, teman-teman udah bisa ngejawab apa aja sih kelebihan yang ada dalam diri teman-teman. Nah, dari sekian banyak kelebihan itu, kita akan coba jawab dengan pertanyaan ini. Contoh sederhana. Ketika saya menganalisa diri saya punya kelebihan satu, public speaker. Ya, public speaking, untuk menjadi seorang public speaker. Yang kedua, saya juga punya kelebihan di desain grafis. Desain grafis. Teman-teman boleh kunjungi di Instagram saya, atau mungkin termasuk slide dan seterusnya. Saya adalah orang yang suka desain grafis. Baik lewat Zoom, lewat PowerPoint, maupun lewat Corel, maupun lewat Photoshop. Ya. Saya juga punya ketertarikan di nulis. Makanya hari ini saya punya buku 3. Sudah nulis 3 buku. Saya juga punya kelebihan di fotografi dan videografi. Ada 4 kelebihan utama saya. Nah, tapi kan dari sekian banyak itu, tidak semuanya adalah passion saya. Ada yang paling dominan. Ada yang paling dominan. Nah, bagaimana kita mengetahui mana yang paling dominan dan mana yang memang itu adalah passion kita banget? Kita coba jawab pertanyaan ini, teman-teman. Dari sekian banyak aktivitas yang tadi teman-teman miliki, yang itu menjadi kelebihannya teman-teman, mana sih aktivitas yang bisa kita kerjakan dengan begitu cepat? Kenapa begitu cepat? Karena asumsinya adalah kita jago banget di bidang itu, sehingga cepat. Langsung jadi, oke, keren banget. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, dari kelebihan kita itu, dari aktivitas kelebihan kita itu, apa sih yang membuat kita itu bergairah dan terus ngerasa semangat ketika ngelakuin? Ya. Kemudian yang ketiga, dari sekian banyak aktivitas itu, mana aktivitas yang kalau kita ngerjain, itu bisa keren banget dan dinilai bagus banget sama orang lain. Ini kalau udah Milzam yang ngedesain, desainnya keren banget deh. Pasti sumpah. Misalnya. Ini kalau udah Saifuddin yang ngomong, ngasih motivasi, bawaannya wadidaw. Ya misal gitu ya. Atau kalau misal Dek Jupa udah nulis buku, novelnya keren abis. Ya, misal. Kemudian yang keempat, apa aktivitas atau pekerjaan yang kalau kita kerjain sampai lupa waktu? Nggak kerasa udah jam segini. Nggak kerasa kalau udah ngadep Corel, udah tengah malam aja. Karena saya suka kayak gitu. Misal habis Isya gitu ya, ngadep laptop, ngedesain gitu kan. Nggak kerasa tiba-tiba udah jam 12, jam 1. Saking asiknya. Nah, kira-kira teman-teman apa nih aktivitasnya? Atau ketika saya ngomong kayak gini, ketika saya ngisi training, seringkali itu lost doll gitu ya. Jadi bablas. Karena saking senangnya ngomong gitu kan. Kenapa? Ini passion saya. Ya, yang kelima, apa pekerjaan yang kalau kita kerjain rela dan siap untuk nggak dibayar. Jadi saya juga dulu gitu, ketika membangun karir berdasarkan passion, itu dari nggak dibayar sama sekali. Sampai alhamdulillah hari ini udah belasan sampai puluhan juta sekali ngisi. Tapi butuh proses panjang bertahun-tahun. Nah, Kang Mahmud pengen coba teman-teman jawab 5 pertanyaan ini
Dan idealnya jawabannya itu sama dari 5 pertanyaan ini. Nah, ketika kita udah bisa ngejawab 5 pertanyaan ini dengan jawaban yang sama, aktivitas yang sama, itulah passion teman-teman. Ya, itulah passion teman-teman. Contoh sederhana. Hal apa sih yang ketika kamu kerjakan bisa selesai begitu cepat? Kalau saya ngedesain flyer, cepat. Oke, siap. Berarti desain grafis ya, ngedesain. Apa pekerjaan yang membuat kita bergairah? Semangat banget bawaannya kalau udah ngedesain. Oke, sama ya ngedesain. Terus kalau dikerjain itu hasilnya bagus banget. Kita pernah ngasih hasil desain kita ke teman kita. Dan teman kita bilang, keren banget kalau kamu desain. Bantu bikinin flyer dong. Atau kalau enggak, coba deh kamu bikin bisnis branding. Kan bagus desainmu. Nah, berarti apa? Ada penilaian dari orang luar kalau karya kita bagus. Desain juga. Apa pekerjaan yang kamu kerjakan sampai lupa waktu? Tadi, nggak kerasa ya, waktu udah berlalu. Ngedesain juga misalnya. Dan yang kelima, apa pekerjaan yang kamu siap lakuin meski nggak dibayar? Karena passion itu kayak gitu. Rela nggak dibayar, meskipun kita ngelakuinnya berjam-jam, berlama-lama. Nah, coba teman-teman tanya sama diri teman-teman sendiri, aktivitas apa ya yang kira-kira bisa menjawab 5 pertanyaan ini? Kalau teman-teman hari ini udah bisa, keren. Berarti teman-teman udah bisa nemuin passion-nya. Kamu akan cek, dari sekian peserta ini, siapa yang udah bisa ngejawab 5 pertanyaan ini dan ngerucut ke satu aktivitas? Kasih jempolnya. Ada? Oke. Muhammad Saifuddin. Aktivitasnya tadi, public speaking. Kalau melihat pertanyaan dari Bapak ini, malah passion saya tuh beda, Pak. Loh, beda? Gimana? Ya. Ini menarik. Gimana, Dek? Kalau dilihat dari 5 pertanyaan ini, ada satu passion lagi yang bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Apa? Boleh cerita nih, menarik ini. Mungkin itu menulis. Menulis? Saya jurusan sastra Indonesia di Oke. UNY. Kalau udah ada tugas menulis puisi, kalau nggak cerpen, itu kadang lupa waktu sampai subuh gitu. Wih, itu cerpen kayak apa kok? Bisa lupa waktu. Puisi macam apa itu yang sampai subuh ya? Nggak tahu, soalnya saking mumet mikirnya mungkin nggak jadi. Saking mumetnya ya, tapi menikmati ya. Iya, enjoy gitu. Oke, siapa yang tanya? Pernah nggak karya tulisnya itu dicetak, kemudian dikasihin ke teman-temannya, kemudian dimintain feedback, dan semuanya bilang, keren, bagus, luar biasa. Pernah? Kalau itu belum pernah. Nah, itu belum ya. Coba deh. Jadi untuk menguatkan sebenarnya passion kita di mana, salah satunya adalah kita minta feedback dari orang lain. Cek seberapa keren kita di bidang itu. Kalau emang kita misal udah punya draft buku, cetaklah, fotokopi, kemudian suruh dibaca sama teman kita. Kemudian teman kita ngasih feedback, keren tulisanmu, dijadiin buku aja. Nah, berarti bisa jadi kita punya passion di bidang itu. Karena kita bisa menghasilkan karya yang bagus. Ya? Terkadang gini, Kak, ketika saya sudah memiliki sebuah karya ya, siap? Pingin biar ketika karya itu saya kasih sama temen, kita tuh terasa kayak insecure gitu loh, apakah karya ini insecure akan bagus. Nah, insecure ya. Iya. Oke, baik, disitulah tantangannya. Tidak setiap kita itu siap dan berani untuk dikritik, diberikan masukan, diberikan saran. Nah, ketika kita ingin bertumbuh, ya kita harus siap untuk dikritik. Memang pahit kayak obat, tapi menyembuhkan. Nah, sama. Kalau hari ini kita punya passion, kita ingin mengembangkannya, coba kita bikin prototipe karya kita yang paling bagus. Kemudian kasih ke orang lain. Suruh dikasih feedback, suruh dikasih kritikan, suruh dikasih masukan. Nah, dari situ kita akan melihat di mana positifnya dari karya kita dan di mana kekurangannya. Nah, dari situ kita akan upgrade agar lebih bagus. Nah, kalau kita nggak pernah berani untuk ngasih karya kita, minta feedback ke orang lain, ya kita nggak akan pernah tahu kelebihan kita di mana dan kekuatan kita di mana. Ya, oke. Sementara itu dulu, saya akan lanjutkan ya. Baik, thank you, Dek. Dan semoga teman-teman yang lain juga udah pada tahu ya, kira-kira kekuatannya di mana aja terkait dengan passion-nya. Ya. Dan tetap coba sampai nemu passion-nya di mana. Nanti Kak Mahmud bisa jadi akan tanya salah satu di antara teman-teman. Ya, apa sih aktivitas yang bisa menjawab 5 pertanyaan ini? Oke, kita lanjut. Nah, yang menarik adalah teman-teman semuanya, kenapa
kita perlu juga untuk menemukan passion kita dan bahkan suatu saat one day di masa depan kita jadikan sebagai peluang karir kita. Karena hari ini berdasarkan riset ternyata ada banyak orang bekerja itu nggak bahagia. Kenapa? Karena pekerjaannya bukan berdasarkan passionnya. Yang menarik ada sebuah penelitian yang luar biasa dari orang-orang Okinawa di Jepang. Jadi orang-orang Okinawa ini adalah orang-orang yang tingkat hidupnya itu paling lama usianya. Dan mereka bahagia. Nah, setelah diteliti ternyata mereka ada prinsip namanya Ikigai. Prinsip Ikigai di orang-orang Okinawa. Apa itu prinsip Ikigai? Ikigai adalah keselarasan antara passion, profession, vocation, dan mission. Jadi antara passionnya, kemudian profesinya atau pekerjaannya, kemudian kebutuhan atau kebutuhan di dunia ini, dan juga tentang visi hidupnya. Misi hidup. Nah, seperti apa saya akan menjelaskan. Seperti ini nih. Ini ada diagram Ikigai. Passion itu adalah perpaduan antara apa yang kita cintai, aktivitas apa yang kita sukai, dengan apa yang kita kuasai. Itu passion. Saya menguasai saya mencintai public speaking. Dan saya menguasai itu. Nah, itu passion. Dan salah satu bentuk keyakinan kenapa saya menguasai adalah karena ketika ngisi training, orang banyak yang mengakui, oh Mas Mahmud, oke ketika ngisi. Sehingga apa? Ini jadi passion saya. What you love and what you are good at. Itu passion. Nah, setelah kita menemukan passion, ternyata bisa loh passion kita jadi profession. Profession itu apa? Apa yang kita kuasai dan kita bisa dibayar karena itu. Contoh sederhana. Saya ngomong, public speaking. Kemudian saya jadi trainer. Dibayar karena itu. Maka jadilah profession. Seperti tadi Milzan. Mizan. Namanya agak susah ya. Milzam. Milzam. Ya, punya kemampuan di desain grafis. Kemudian dia mendapatkan bayaran dari situ. Kenapa? Karena membuka jasa desain cover, desain packaging, desain macam-macam flyer dan sebagainya. Desain kartu nama, dan seterusnya. Hanya dibayar dari situ. Maka jadilah profession. Ya, jadi nggak sekedar hanya passion untuk asik-asikan, tapi bisa menjadi profession, menghasilkan income. Profession. Apa yang kita kuasai dan kita bisa dibayar karena itu. Kemudian ini tidak selesai. Passion, profession selaras dengan vocation. Vocation itu apa? Apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang? Dan kita dibayar karena itu. Contoh sederhana. Seorang Mahmud berprofesi sebagai seorang trainer dengan kemampuannya public speaking. Nah, apakah kemampuan menjadi seorang trainer itu dibutuhkan? Yes, dibutuhkan. Selama ada manusia, selama ada organisasi, maka motivator, coach, itu senantiasa dibutuhkan. Dan saya bisa dibayar karena itu. Maka apa? Ini disebut dengan vocation. Kita berkarir. Dari passion, profession, vocation, selaras. Sehingga karir kita sustain, jangka panjang. Ya, jadi kita ngecek. Apakah ketika saya nanti memutuskan untuk berkarir sesuai passion itu bisa bertahan. Jangan-jangan seperti es kepal Milo. Viralnya bentar, habis itu hilang. Nah, ketika kita ingin membangun karir berdasarkan passion kita, kita perlu untuk melihat vocation, keterbutuhannya. Dan ini selaras dengan mission. Mission ini adalah prinsip hidup. Ya, seorang Mahmud mencintai public speaking. What you love. Saya menguasai itu. Saya dibayar karena itu. Dan public speaking itu dibutuhkan, trainer itu dibutuhkan sampai kapanpun. Dan selaras dengan misi hidup saya. Saya ingin menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satu sarana yang saya gunakan adalah dengan profesi saya sebagai seorang trainer. Sehingga hari ini ketika saya menemukan ikigai saya, passion to profession, selaras dengan vocation, selaras dengan mission, saya menjadi orang yang mendapatkan 3 hal. Saya menikmati betul pekerjaan saya sebagai seorang trainer. Tidak ada perasaan tertekan, tidak ada perasaan terbebani. Kenapa? Karena saya menikmati dan saya mencintai pekerjaan saya. Yang kedua, growth. Saya bertumbuh. Karena orang yang mengembangkan passionnya, pasti dia punya spirit untuk jadi lebih bagus lagi, lebih keren lagi, lebih ahli lagi, lebih jago lagi. Karyanya lebih bagus lagi. Sehingga apa?
Dari peningkatan kapasitas dirinya, peningkatan kualitas dirinya, dia earn, dia mendapatkan penghargaan, dia mendapatkan pengakuan, bahkan dia mendapatkan bayaran yang lebih besar, promosi jabatan yang lebih tinggi, karir yang lebih cemerlang. Ya. Dan berproses, ada peningkatan-peningkatan. Sama seperti teman-teman, ketika ingin mengembangkan passion, sangat mungkin suatu saat teman-teman bisa digaji dan dibayar lebih mahal dengan passion yang teman-teman miliki. Kuncinya adalah bertumbuh. Dinaikkan terus kualitasnya, dinaikkan terus kapasitasnya, sehingga makin jago. Ya, disitulah nanti kita akan menemukan domain of expertise. Jadi keahlian kita sama seperti saya bilang tadi di awal. Ketika ingat Saifuddin, ingatnya apa? Ketika ingat Zulfa, ingatnya apa? Ya, ketika kita udah expert di bidang tertentu, kita akan dihubungkan. Mahmud trainer, misal. Ya, kemudian kalau ingat siapa B.J. Habibie, ingat pesawat, kan begitu. Ya, ingat B.J. Habibie, ingat pesawat. Itulah ketika kita memiliki passion dan kita kembangkan itu profession. Nah, lepas kita udah menemukan passion kita, tibalah saatnya kita memutuskan untuk saya ingin berkarir sebagai apa. Kalau saya hari ini punya passion nulis, kira-kira karir apa sih yang memungkinkan untuk saya kejar, yang selaras dengan passion saya. Dari kemampuan nulis, satu, bisa menjadi seorang penulis. Ya, penulis buku maksudnya. Yang kedua, bisa menjadi seorang penulis di media cetak maupun media elektronik. Yang ketiga, bisa menjadi blogger, ya, ngisi di blog teman-teman sendiri. Jadi, dari satu passion, teman-teman putuskan karir apa yang ingin diraih. Contoh saya, dari kemampuan passion saya di public speaking, kira-kira profesi apa yang ingin saya ambil? Karena kan ada banyak sekali peluangnya. Satu, jadi MC profesional. Yang kedua, menjadi seorang penyiar radio. Menjadi seorang pembaca berita di televisi. Menjadi seorang ustadz atau kiai. Menjadi seorang tour guide misal. Atau menjadi seorang trainer. Nah, dari sekian banyak karir yang selaras dengan passion saya harus menentukan satu karir yang ingin saya kembangkan. Nah, yang pada akhirnya saya memutuskan untuk berkarir sebagai seorang trainer. Ya, sama ketika teman-teman punya passion di kuliner, passionnya makan. Nah, ketika ingin dibangun menjadi karir, kira-kira kemana? Arahnya apakah ingin menjadi seorang chef, ya, yang masak, ataukah ingin menjadi seorang food YouTuber, ya, food YouTuber seperti Tan Boy Kun, ya, kemudian Magdalena dan sebagainya. Atau ingin menjadi seperti Bondan Winarno, almarhum, ya, yang dia food tester. Ini rasanya, bumbunya, kan begitu. Itu profesi juga loh, jangan salah. Nah, dari passion teman-teman, arahkan menuju profession. Karir apa yang ingin teman-teman ambil. Tapi kan Kak Mahmud, hari ini saya sudah punya jurusan, yang itu juga bisa menjadi peluang karir di masa depan. Yes, itu salah satunya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa berkarir sesuai dengan passion-nya. Seperti saya. Saya S1 pendidikan IPA, S2 manajemen pendidikan. Saya berkarir sebagai seorang trainer. Tidak ada hubungannya. Tapi juga teman-teman bisa berkarir dengan keduanya. Sesuai dengan jurusan plus berdasarkan passion-nya. Teman-teman kenal yang namanya Tompi? Ya. Kau membuatku merasakan. Nah, itu Tompi, ya. Tompi itu pendidikannya adalah dokter gigi. Profesinya jadi dokter gigi? Yes, jadi dokter gigi. Tapi ternyata dia juga mengembangkan passion-nya di bidang yang lain. Apa? Tarik suara, bermusik, menyanyi. Yang pada akhirnya justru kita lebih mengenal seorang Tompi sebagai seorang penyanyi. Jadi punya double income, teman-teman. Ya. Jadi tidak ada salahnya kita hari ini mengembangkan passion kita untuk kita jadikan profession. Ya, karena bisa mensupport ke masa depan kita. Nah, bahkan kita bisa menjadi alternatif ketika suatu saat CPNS nggak dibuka, peluang kerja nggak ada, apalagi adanya corona, banyak perusahaan yang menutup nih rekrutmennya. Nah, dengan kita punya passion yang kita kembangkan, itu bisa menjadi alternatif. Sehingga tidak seperti ini. Ribuan sarjana lulus daftar Gojek. Bahkan yang kemarin sempat viral ada S3, lulusan S3 ya, bukan SIM, STNK, sepeda motor, tapi beneran S3. Jadi ojol Grab ya. Bayangkan teman-teman semuanya.
Karena bisa jadi pada saat kuliah hanya fokus pada gelar IPK ijazah. Soft skill-nya nggak berkembang, passion-nya nggak berkembang. Sehingga ketika lulus, peluang kerja itu sedikit, dia nggak bisa survive. Nah, dengan kita hari ini mengembangkan passion kita, apalagi seorang aktivis dakwah, ya seorang aktivis kampus yang itu progres, ya progresnya bagus, maka perlu untuk kita punya alternatif untuk bisa survive di masa pasca kampus. Ya, seperti tadi keren tuh, udah punya basic graphic designer, desain grafis, kembangin tuh, kembangin. Jangka panjang saya juga rencana akan membangun bisnis desain grafis. Selepas saya menyelesaikan atau membangun bisnis training ini settle dulu. Ya, pondasinya udah oke untuk bisnis trainingnya, baru saya akan beralih ke yang lain. Ya, artinya apa? Ini bisa menjadi peluang teman-teman untuk membangun karir di masa depan, selain yang sesuai dengan jurusan yang teman-teman ambil hari ini. Nah, yang kemudian, ketika kita udah bicara tentang karir, ini adalah bicara tentang impian, teman-teman. Ingin berkarir seperti apa di masa depan? Ingin menjadi orang yang seperti apa? Anak-anak muda itu harus bermimpi besar. Harus punya cita-cita besar. Jangan mau bermimpi yang remeh-temeh, yang kecil-kecil. Bermimpilah yang besar, yang tinggi. Ya, sehingga kita punya effort yang besar, punya gairah yang besar untuk terus mendorong diri kita untuk jadi lebih bagus, lebih keren, lebih luar biasa. Tapi kalau hari ini impian kita remeh-temeh kecil, ya kita akan menjadi pribadi yang kerdil. Bermimpi itu gratis, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah merasa, wah nanti saya takut dipermalukan. Saya takut di ini, saya takut di ini. Nggak perlu. Bermimpi itu gratis. Ya. Dan mimpinya kan menjadi petunjuk arah. Layaknya seseorang yang punya impian pengen masuk surga Firdaus. Maka ketika di dunia dia hanya akan mengambil aktivitas-aktivitas yang mendorongnya menuju amal terbaik dan menghindari aktivitas-aktivitas kemaksiatan. Atau contoh yang lain, semisal saya keluar rumah, bawa koper, ditanya sama tetangga, Mas Mahmud mau kemana? Saya mau pergi. Iya, tapi pergi kemana? Ya, saya mau pergi aja. Pertanyaannya adalah, kira-kira saya nyampe mana, teman-teman? Nggak jelas ya. Nggak punya arah yang jelas, karena tidak menentukan tujuannya sejak awal. Beda ceritanya ketika saya keluar rumah, bawa koper, ditanya, Mas Mahmud mau kemana? Saya mau ngisi training. Di mana? Di Lumajang. Atau di Jakarta. Kira-kira saya nyampe mana, teman-teman? Jakarta. Kira-kira kendaraan saya adalah kendaraan yang arahnya kemana? Ke Jakarta. Itulah pentingnya kita punya target yang jelas. Impian yang jelas. Karir yang jelas di masa yang akan datang. Habis lulus mau ngapain? Ingin berkarir sebagai apa? Ingin mencapai cita-cita apa? Apa yang ingin diwujudkan? Ya. Dan punya impian itu melukis masa depan. Apa-apa yang kita impikan hari ini sangat mungkin terwujud di masa yang akan datang. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Ya, karena melukis masa depan. Nah, sebagaimana seorang Bill Gates. Tahun 1974 beliau pernah menyampaikan, 30 tahun dari hari ini, setiap rumah yang ada komputernya akan saling terhubung satu sama lain. 30 tahun dari tahun 1974 adalah tahun 2004, teman-teman. Kira-kira sudah terhubung belum komputer antar rumah satu dengan yang lain, kantor satu dengan yang lain? Sudah. Dengan jaringan yang disebut dengan internet, teman-teman semua. Impian 30 tahun yang lalu terwujud 30 tahun kemudian. Pertanyaannya adalah, apakah selama 30 tahun itu, seorang Bill Gates itu santuy, rebahan, atau nggak ngapa-ngapain? Enggak, teman-teman semua. Bill Gates berjuang. Bill Gates memantaskan diri agar apa? Agar 30 tahun kemudian impiannya bisa terwujud. Dan alhamdulillah, begitu juga dengan saya. Apa yang saya raih hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala juga berawal dari impian. Dari doa-doa, dari harapan. Menjadi trainer nasional, lanjut S2, nulis buku, memberangkatkan orang tua umroh, keluar negeri gratis. Itu adalah hasil dari impian, dari doa. Maka kita sebagai seorang muslim itu jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Karena kita punya Sang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah udah pernah bilang gini, "Ud'uni astajib lakum." Minta sini kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah, bagaimana mungkin kita punya Allah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa dan maha keren, terus kita malu untuk bermimpi besar. Takut. Padahal Allah udah membuka, yuk minta sini loh. Saifuddin minta aja ke Allah. Bukan kita mintanya ke Allah, bukan ke pohon, bukan ke batu, bukan ke makhluk. Mintanya ke Allah. Masa kita takut untuk bermimpi yang besar?
Nah, inilah karakter seorang muslim, berani bermimpi besar. Ya, jangan bermimpinya yang kerdil-kerdil, yang kecil-kecil. Mimpilah yang besar. Ya, itu termasuk tadi passion kita akan kita arahkan ingin menjadi apa karirnya di masa depan. Ya, nah saya punya impian. Saya ingin menjadi trainer nasional menginspirasi 200 juta SDM Indonesia. Ya, jadi itu impian saya. Jadi saya akan keliling Indonesia menginspirasi seluruh Indonesia. Ya, oke. Dan fokus saja pada kekuatan yang ada dalam diri teman-teman. Tidak usah gelisah. Ya, seperti Giant ini. Ketika Giant itu memahami dirinya, kekuatannya di nyanyi. Padahal sebenarnya enggak. Orang lain menilainya suaranya jelek. Terus dia punya impian pengen menjadi seorang penyanyi terkenal. Maka akan susah, akan kesulitan. Beda ceritanya ketika Giant sejak awal udah paham, kekuatannya adalah diolah fisik. Kenapa? Karena Nobita dan Suneo itu adalah korbannya, sering dipukuli. Sehingga apa? Sebaiknya profesi yang selaras dengan kekuatannya Giant adalah menjadi seorang petinju, atau mungkin atlet, dan seterusnya. Maka akan lebih mudah. Sama seperti kita. Kalau hari ini kita udah paham kekuatan kita di mana, kemudian kita arahkan menuju profesi yang selaras dengan kekuatan kita, insya Allah kita akan lebih mudah meraih. Kenapa? Karena itu adalah kita banget. Itu adalah gue banget. Ya. Dan yang nanti teman-teman lakukan adalah karena aktivitas kita banyak, manajemen waktu yang baik. Ya. Jadi dalam membangun karir, dalam membangun passion to profession, untuk meraih masa depan kita perlu menjadi pribadi yang efektif. Ya. Jadi kita perlu mengelola waktu kita. Ya, jadi mana nih yang perlu kita eksekusi, mana yang perlu kita delegasikan, mana yang perlu kita tinggalkan. Penting mendesak, penting nggak mendesak, nggak penting nggak mendesak, dan seterusnya. Ya. Dan karena zaman ini berubah, maka teman-teman perlu upgrade terus kapasitas agar terus relevan dengan perubahan. Budaya literasinya tingkatin, baca bukunya, baca artikelnya, diskusinya, lihat video-video positif. Sehingga apa? Kapasitas kita meningkat. Jangan menjadi orang yang merasa, udahlah, aku udah keren kok, nggak perlu belajar lagi. Jangan. Nokia sudah membuktikan bahwa merasa aman dan merasa nyaman di zona nyamannya, itu justru akan membuat kita tergilas oleh perubahan zaman. We didn't do anything wrong, but then we lost. Kita itu nggak ngelakuin kesalahan, tapi tiba-tiba kita hilang. Nah, kalau hari ini kita nggak berubah, kita nggak beradaptasi dengan tantangan perubahan, kita tidak meningkatkan kapasitas kita, maka kita akan hilang, ditelan oleh zaman. Dan sebagai seorang generasi muda yang progresif dan produktif, kita perlu untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita. Sehingga semakin bagus, semakin keren, dan semakin jago di bidang kita, sesuai dengan passion kita. Sehingga dengan begitu, bukan hal yang mustahil, suatu saat kita akan menjadi seorang ahli, seorang expert, dan kita akan mendapatkan gaji yang tinggi, promosi yang tinggi, karir yang cemerlang, dan seterusnya. Dan sebagai seorang muslim yang baik, seorang hamba yang baik, suksesnya saya yakin tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ketika kita sukses, punya karir cemerlang, punya gaji yang tinggi, harta-harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, maka kita akan menjadikan itu semuanya sebagai sarana untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Sehingga dengan begitu, sudah seharusnya bagi kita untuk menjadi orang yang sukses, orang yang keren. Sehingga dengan begitu, ruang amal kita akan menjadi lebih luas, lebih banyak, untuk menginspirasi adik-adik kita, menginspirasi teman-teman kita, menginspirasi lingkungan kita, dan menginspirasi banyak. Saya kira itu dari Kak Mahmud. Sebenarnya masih ada materi berikutnya, tetapi sudah hampir setengah 6. Selepas ini kita bisa untuk sesi tanya jawab barang 5 atau 10 menit ke depan. Ya. Sekali lagi ini semoga bisa menjadi pengantar buat teman-teman semuanya, bisa menjadi brainstorming bahwa hari ini kita juga perlu untuk mengembangkan passion kita agar bisa menjadi bekal untuk membangun kesuksesan di masa depan. Itu saja dari Kak Mahmud. Terima kasih. Sementara saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mahmud Buncahyo atas materinya yang sungguh luar biasa ya. Jadi untuk sesi berikutnya, bagi kalian yang ingin mengetahui kelebihan atau kekurangan kalian, atau ingin menanyakan apapun itu kepada pemateri kita pada sore hari ini, bisa bertanya. Untuk itu kita akan membuka 2 penanya. Bagi yang bertanya bisa
raise hand. Kameranya dinyalain ya. Silahkan, kalau misal ada yang mau ditanyakan. Yang cepat yang kita pilih ya, yang angkat tangan tercepat. Atau kalau enggak juga silahkan boleh ditulis di chat pertanyaannya ya. Bisa gak Kak diketik? Oh ya, bisa. Silahkan. Wih, ini pertanyaan apa ini? Awalnya kenceng sekali ya, Mbak ya. Ya Allah. Ini kayak cerpen ya. Panjang. Seakan ini gimana? Langsung dijawab apa gimana ini, Dek? Ya, bisa langsung dijawab aja, Pak. Udah gitu masih ada lagi sambungannya. Cukup dulu ya, Dek ya. Cukup. Biar ya, saya coba jawab dulu. Ini nanya tapi panjangnya Masya Allah ya. Oke, kita izin bertanya, Kak. Putri Sahda Ainun Jariah, STIE Lama Palon. Dari jauh nih. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan ya. Dari Sulsel. Sering kita melihat di luar sana sebagian orang yang masih bingung mengenai passionnya. Dan pertanyaan saya, Kak, apakah orang yang tidak mengetahui kelebihan akan dirinya dapat membuat dirinya di kemudian hari menjadi orang yang sulit untuk maju? Tetapi ketika ia mencoba untuk menemukan passion untuk dirinya, terjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Atau bisa saja ia memiliki harapan yang besar akan keputusan yang ia tentukan, bahwa ia menyukai ini dan ini adalah hobi saya. Tetapi di hari berikutnya, dirinya berubah pikiran akan passionnya, karena dirinya merasa tidak cocok. Dan untuk mencoba hal tersebut juga dia mengalami satu kegagalan, sehingga ia menjadi down. Dan satu pertanyaan lagi, Kak. Apakah orang yang tidak mengetahui passion akan dirinya, ketika mencoba di kemudian hari, dia merasa tidak ada sesuatu yang bisa ia... panjang sekali. Ini aja, teman-teman semuanya. Membangun passion itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Di sana butuh komitmen dan konsistensi. Artinya jangan sampai hari ini kita udah menemukan passion, baru nyoba sekali, terus waduh kayaknya nggak cocok, kayaknya gagal deh, kemudian kita ganti lagi. Ya kalau semacam itu ya kita nggak akan pernah menemukan passion kita. Makanya tadi, ketika kita udah menjawab 5 pertanyaan tadi, dan kita mantap, ya aktivitasnya mengerucut pada satu aktivitas, udah kembangin di situ. Jatuh bangkit lagi, gagal coba lagi, ditolak coba lagi gitu. Jangan kemudian sekali langsung ditolak kemudian kita baper. Terus kayaknya bukan passion saya deh. Jangan kira ketika saya dulu membangun karir mengikuti passion saya sebagai seorang trainer itu langsung digaji tinggi, dibayar tinggi, langsung diterima, langsung diundang kemana-mana. Itu enggak. Penolakan demi penolakan, nggak dibayar demi nggak dibayar. Itu sering kali. Nah bayangkan kalau dulu saya putus asa. Kemudian baru sehari nyoba, sekali nyoba, langsung banting setir. Maka saya tidak akan sampai pada posisi hari ini. Sehingga sekali lagi pesan saya buat teman-teman semuanya, butuh komitmen dan konsistensi dalam membangun passion. Tidak kemudian sekali lagi baru ada tantangan satu, langsung jatuh dan sebagainya, itu enggak. Sukses itu adalah akumulasi dari kegagalan demi kegagalan. Jadi gagal ya bangkit lagi, gagal coba lagi, bukan kemudian gagal putus asa gitu. Ya. Gitu. Dan justru semakin sering kita gagal, bisa jadi kita akan semakin dekat dengan kesuksesan. Itu. Jadi butuh proses karena semua hal keren, semua hal bagus dan semua kesuksesan itu butuh proses, nggak ada yang instan. Yang instan itu cuma mie instan. Yang seringkali kalau kita konsumsi terlalu sering, itu bikin nggak sehat. Ya. Jadi nggak ada yang instan, butuh proses. Ya. Komitmen dan konsisten kalau kita udah memutuskan ingin berkarir mengikuti passion kita. Masih ada lagi sambungannya. Oke. Silakan yang lanjut dulu aja ke Milenia. Wah, Milenia itu temannya Dilan bukan? Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan. Silakan, Dek Milenia Andriani dari IKIP Milenia. Siliwangi. Wah, Bisa Bandung, Jawa Barat. aktifkan videonya. Silakan, bisa dinyalakan videonya kalau memungkinkan. Oke, jika ada orang yang sepertinya memiliki passion di bidang tertentu, namun ia tidak percaya diri akan passion yang dimilikinya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Nah, gimana sih? Ini mau tanya langsung atau lewat chat aja? Milenial. Langsung aja. Ini chat aja atau langsung? Halo, Bandung. Halo, Bandung. Ibu kota periangan. Oke lah, chat aja ya, biar cepat ya.
Nah, gimana kita membangun rasa percaya diri? Pertama, teman-teman semuanya, kepercayaan diri muncul satu dari bagaimana kita bersyukur. Itu satu, seperti yang Kak Mahmud jawab di awal. Karena bisa jadi perasaan percaya diri itu bukan karena kita nggak bisa atau kita nggak punya, tapi karena sekali lagi kita kurang syukur. Ya, contoh sederhana, saya pernah mengalami kayak gitu. Saya punya taring 2 nih, tapi saya anggap taring ini adalah aib. Sehingga efeknya apa? Saya menjadi pribadi yang insecure, nggak percaya diri. Tampil di depan nggak berani, bahkan senyum pun nggak berani. Karena saya anggap ini aib. Kayak mainan teman-teman saya pas kecil, Dracula-Draculaan. Ya kan? Saya malu nih. Sehingga efeknya apa? Saya nggak senyum itu nggak berani. Sehingga foto-foto saya dari SMA ke belakang, itu nggak ada yang senyum. Jarang sekali yang senyum. Nah, baru setelah mulai akhir SMA, kemudian saya bertemu dengan orang-orang yang positif, saya mulai merubah pola pikir saya. Saya mencoba melihat diri saya tersenyum di depan cermin, kemudian saya coba mikir, kayaknya kok ada manis-manisnya gitu. Ya. Jadi saya coba melihat diri saya sendiri, bangun sugesti positif. Dan tahukah teman-teman apa yang saya rasakan? Di sini ada kemerdekaan jiwa. Jadi betul-betul, la in syakartum la ajidanakum, wa la in kafartum inna adzabila sadid. Kalau bersyukur, Allah kasih kenikmatan yang lebih. Kenikmatan pertama yang saya dapatkan adalah sakinah, tenang. Ya, jadi senang, jembar gitu. Dan mulai saat itu saya menjadi pribadi yang selalu tersenyum. Bahkan dalam foto-foto saya, itu sekarang hampir semuanya tersenyum. Ting, ya gitu. Padahal giginya tetap sama, teman-teman. Dari dulu sampai sekarang kayak gini, 2 gini. Nggak berubah, nggak saya ilangin. Tapi bagaimana saya melihat gigi saya berefek terhadap kepercayaan diri saya. Berefek terhadap karir saya dan masa depan saya hari ini. Maka gimana caranya membangun kepercayaan diri? Syukuri, nikmati segala karunia yang Allah berikan kepada kita hari ini. Yang kedua, coba tadi, minta feedback orang lain. Feedback orang lain. Kalau feedback itu positif, kita pasti makin pede. Meskipun kalau nanti ada feedback yang negatif, kadang kita baper. Ternyata aku dikritik. Tapi kalau positif, jadi semangat. Terbang, melayang, ya kan? Jadi semakin semangat. Kamu keren tuh karyanya. Ya, itu. Bangun kepercayaan diri dengan semacam itu. Itu ya. Semoga bisa menjawab. Cukup atau ada lagi? Sudah 2 pertanyaan ya. Mungkin cukup ya. Cukup ya? Oke, siap. Atau kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh kontak WA saya. Private boleh, chat saya langsung, kasih nama, kasih identitas, dan dari mana. Kemudian pertanyaannya apa. Insya Allah nanti kalau saya luang, saya akan jawab pertanyaannya. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kawan-kawan semua ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung kontak beliau, Pak Mahmud Cahyo, atau bisa DM juga Pak ya, nggak apa-apa ya. Sekalian di follow, jangan lupa. Sama di subscribe ya. Ya, jangan sama di subscribe ya. Share juga ke teman-teman yang lain. Subhanallah, jadi Masya Allah ya. Materi kita pada sore ini sungguh sangat luar biasa. Sebenarnya dari saya sendiri ada pertanyaan Pak, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, ya jadi mungkin kita bisa saya sampaikan nanti lewat private aja gitu. Ini ya. Ya. Jadi mungkin sekian promosi ya. Silakan boleh di subscribe ya. Oh ya, itu ada promosi ya dari Passion, gaji, passion, gimana ketika orang tua juga nggak setuju, itu juga saya bahas di situ. Jadi silakan boleh kunjungin. Thank you ya. Oh ya gitu. Tadi itu ya channel YouTube-nya Pak Mahmud Cahyo, bisa langsung dikunjungi lewat YouTube. Langsung subscribe ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari kami. Saya atas nama moderator. Bila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara saja akan diambil alih MC. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Saudari Sari. Kepadanya dipersilakan.
Mic-nya belum dinyalakan kayaknya nih. Iya nih, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa hadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawafikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan kepada saudari Rosi yang telah memimpin membacakan doa. Acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan teman bisa langsung live meninggalkan Zoom. Untuk melakukan absensinya silahkan nanti bisa chat via grup ya. Terima kasih Kak Mahmud atas materinya. Ya, sama-sama mohon izin live ya. Ya, Kak. Makasih, Kak.